Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara yang akan dilakukan oleh surveyor akreditasi dalam menilai akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, R, surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3, O, surveyor akan melakukan observasi. 4, W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, kelima, S, surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-323 yang akan membahas lampiran 1 penyesuaian alur pelayanan di klinik pada juknis plan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, selanjutnya kita lihat gambar 1 alur pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kita lihat yang pertama ada warna merah. Warna merah adalah alur pelayanan untuk pasien terkait kasus COVID-19 tanpa kegawat daruratan atau kasus COVID-19 dengan kegawat daruratan atau kasus gawat darurat bukan kasus COVID-19. Terdiri dari jalur A, kasus bukan gawat darurat. Itu nomor 1, 2, 3, kemudian 5, 7, 8, 10, dan 11. Kemudian dilanjutkan dengan 13 sampai dengan 15 untuk pasien pulang yang memenuhi kriteria melakukan isolasi mandiri, atau yang kedua 14 untuk pasien dirujuk. Kemudian kasus gawat darurat itu nomor 1, kemudian kedua, keempat, dilanjutkan ke nomor 14 untuk pasien dirujuk. Selanjutnya kita lihat yang kedua, warna hijau adalah alur pelayanan untuk pasien tidak terkait kasus COVID-19, yaitu pasien dengan keluhan lain selain ILI pada semua kelompok umur. Kemudian ibu hamil yang memerlukan kontrol kehamilan atau ANC, bayi atau balita yang memerlukan imunisasi, pasangan usia subur atau PUS yang akan melakukan KB, pelayanan gigi, pelayanan gizi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan TBC, IMS, HIV, pemeriksaan khusus, konsultasi, dan lain-lain. Ketiga, klinik harus mengkondisikan SOP awal dan akhir pelayanan yang dilaksanakan. Keempat, ruang tunggu untuk kasus ILI dan bukan ILI dikondisikan terpisah dengan ventilasi cukup agar sirkulasi udara dalam ruang tunggu tersebut dalam keadaan baik. Kelima, bagi klinik yang memiliki ruang laboratorium untuk pemeriksaan penunjang terkait kasus COVID-19 dikondisikan terpisah dengan pemeriksaan laboratorium garing penunjang lainnya untuk meminimalkan risiko penularan antar pasien. Pemeriksaan laboratorium di klinik yang dapat dilakukan pada kasus terkait kasus COVID-19 adalah pemeriksaan rapid test bila pada kasus terkait COVID-19 diperoleh hasil pemeriksaan rapid test pertama adalah reaktif. Klinik dapat merujuk pasien guna dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau TCM ke laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan RT-PCR atau TCM. Kemudian yang keenam, bagi klinik yang tidak memiliki laboratorium pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya dapat dilakukan laboratorium jejaring. Ketujuh, klinik yang tidak memiliki pelayanan farmasi dapat berjejaring dengan apotek lain.
Kemudian yang ke-8, klinik dengan rawat inap yang memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang memadai sesuai ketentuan dapat merawat pasien non-COVID-19 sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian yang ke-9, ruang farmasi untuk pengambilan obat terkait kasus COVID-19 dan bukan terkait kasus COVID-19 dikondisikan harus tetap memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. 10. Untuk kasus terkait kasus COVID-19 dilaksanakan tata laksana A. Tata laksana untuk kasus konfirmasi COVID-19 yaitu pertama, tanpa gejala. Tata laksananya adalah isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Kemudian yang berikutnya, pasien dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP. Kemudian edukasi kepada pasien apa yang harus dilakukan selama melakukan isolasi mandiri. Kemudian pasien mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Selanjutnya kontrol di FKTP setelah selesai melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, selesai isolasi, pasien konfirmasi tanpa gejala tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalankan isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Selanjutnya, tata laksana kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Tata laksananya adalah isolasi mandiri di rumah atau rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan selama 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Berikutnya, pasien yang melakukan isolasi mandiri dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP, diberikan edukasi apa yang harus dilakukan, serta melakukan pengukuran suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Berikutnya, kontrol di FKTP setelah selesai melakukan isolasi mandiri. Lalu, pasien konfirmasi dengan gejala ringan tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak onset ditambah 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Selanjutnya kita akan bahas tata laksana kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat. Tata laksananya adalah isolasi rumah sakit atau rumah sakit rujukan selama 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gejala pernafasan. Selanjutnya, pasien konfirmasi dengan gejala berat yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Berikutnya, dalam hal pemeriksaan follow-up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan, isolasi dinyatakan selesai dan dapat dialih rawat non-isolasi atau dipulangkan. Berikutnya B, kasus suspek, probable, dan kontak erat. Pasien dengan status suspek, probable, dan kontak erat yang dicurigai sebagai COVID-19 dengan kriteria sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, atau kondisi kritis ditata laksana seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan COVID-19. Selanjutnya 11, saat pasien atau pengunjung didiagnosis terkait kasus COVID-19, klinik bersama puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota
melakukan pemantauan dan kegiatan-kegiatan lain terkait COVID-19, yaitu notifikasi kasus 1x24 jam ke Dinkes, penyelidikan epidemiologi atau PE, pengambilan dan pengiriman spesimen, melakukan pemantauan harian, mencatat, dan melaporkan pemantauan harian. Selanjutnya, pelacakan kontak erat, identifikasi kontak erat, pendataan kontak erat, dilanjutkan edukasi pasien dan komunikasi risiko, keluarga dan masyarakat. Sobat Sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 323 ini kita telah membahas lampiran pertama penyesuaian alur pelayanan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru yang terdapat pada halaman 67-70. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 324 untuk membahas tentang lampiran 2, 3, dan 4, yaitu alat pelindung diri. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.